قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. طيب جزاك الله خيرا. استمع من البداية تفضل. الآية الأولى قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. Faqatil fi sabilillah, yaitu maka di sini perintah dari Allah Azza wa Jalla terhadap Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu an yuqatil al-musyrikina li ajli i'la'i kalimatillah, yaitu agar Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrikin untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Dan muqatal atau qital atau memerangi orang-orang musyrikin atau siapapun dari orang-orang yang di luar Islam, itu tujuannya harus i'la kalimatillah. Kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah fi sabilillah. Adapun kalau berperang demi meninggikan kalimat ormas atau kalimat individu atau cuma negara doang atau gengsi dari keluarga, maka ini semua adalah qital jahiliyah. Qital yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Ya, bukan li'ila kalimatillah, bukan ikhlas, bukan fi sabilillah. Bisa juga fi sabilis syaitan, fi sabilit taghut. Baik. Jadi qatil fi sabilillah. Perangilah mereka di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi bukan sebatas yang penting perang, bukan. Tapi peranglah di jalan Allah Azza wa Jalla. Faqatil fi sabilillah. La tukallafu illa nafsaka. Melainkan la tukallafu illa nafsaka, tidak engkau dibebani kecuali dirimu sendiri.
La yukallifuka rabbuka illa nafsaka wahdaha. Allah Ta'ala tidak membebanimu kecuali dirimu saja. Amma ma'adaka falaysa 'alaika taklifu. Ya, taklifu. Adapun selainmu wahai Muhammad, maka bukan atas kamu untuk membebani mereka. Kamu enggak perlu membebani mereka, walakin waharridil mu'minin. Tapi anjurkanlah, tapi gerakanlah kaum mukminin al-qitali ma'aka fahathahum 'ala dzalik wa raghibhum fih. Maka buatlah mereka termotivasi untuk berperang. Jadi yang penting komandannya dulu ini yang diwajibkan untuk berperang. Paham enggak jemaah? Nah, sini ikhwan, lihat, awalil amri itu wajib untuk menunaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nah, wa harridil mu'minin, dan waliul amri ini hendaklah untuk memotivasikan orang-orang beriman untuk berperang. Maka bisa menjadi apa? Bisa menjadi kewajiban bagi orang-orang yang waliul amri tentukan untuk berperang. Itu wajib. Jadi ketika waliul amri ketika menta'yin fulan untuk berperang harus ikut, maka ini tidak ada lagi izin kedua orang tua. Adapun kalau misalnya bedakan antara waliul amri open recruitment untuk jihad dengan walil amri menta'yin, menentukan untuk jihad. Maka kalau misalnya dalam konteks hadis Nabi juga begitu, ikhwan. Hadis Nabi itu yang open recruitment itu enggak boleh kita alihkan konteks tersebut kepada ta'yin. Ya, misal Rasulullah SAW membuka siapa yang ingin berjihad, ayo daftar misalnya. Ada yang daftar pemuda, maka ditanya oleh Rasulullah, engkau punya kedua orang tua? Punya. Dan dalam riwayat lain bahwasanya pemuda itu kedua orang tuanya menangis di luar sana. Maka Rasulullah SAW bilang, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kamu balik itu, balik sana. Maka buatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuat orang tuamu menangis. Maka ini dalam konteks apa? Open recruitment. Volunteer dan silakan, misalnya. Maka ini wajib untuk izin pada kedua orang tua. Adapun kalau misalnya jihad di sini dalam masalah waliul amri menta'yin fulan untuk berjihad, maka bahwa orang tuanya nangis dan apalah itu, maka tetap wajib untuk taat pada waliul amri dalam hal ini. Karena sudah dita'yin. Contoh misalnya TNI misalnya atau polisi gitu. Disuruh jaga misalnya perbatasan Malaysia Indonesia. Maka wajib atas TNI untuk ikut. Enggak ada kemudian, maaf Pak, orang tua saya udah sakit-sakitan, nggak mau gini, nggak bisa ikut. Ya, kecuali diizinkan oleh TNI untuk diliburkan, oke. Tapi kalau di tempat panggil kayak itu, asal hukumnya adalah wajib atasnya untuk taat. Ya, wa harridil mu'minin, asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atau menghentikan keburukan orang-orang kafir. Ya, menolak atau mematahkan serangan orang-orang kafir tersebut. Maka dikatakan dalam tafsir Al-Aisar, wa hadza wa'dun min indillahi bi an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Ini adalah janji dari sisi Allah Azza wa Jalla untuk mematahkan serangan atau keburukan orang-orang kafir. Fayusallitu alaihim rasulahu wal mu'minin, sehingga kalau misalnya tidak dipatahkan, maka akan menjajah dan menguasai Rasulnya. Ya, taib. Fayusallitu alaihim rasulahu wal mu'minin. Ya, maf'ul bih. Taib. Dan menguasai kaum muslimin. Afwan, di sini la. Fayusallitu alaihim, yaitu fayusallitullahu alaihim rasulahu wal mu'minin, yaitu enggak. Salah terjemahan tadi. Sehingga kalau Allah Ta'ala mematahkan serangan orang kafir, maka itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kekuasaan itu atas orang musyrikin ada pada Rasul dan kaum mukminin. Sehingga kaum Rasul dan kaum mukminin itu bisa apa? Bisa menghempaskan kekuatan mereka dan mengalahkan mereka. Fala yabqa lahum ba'sun wala quwwah faqad fa'al. Dan tidak tersisa dari orang-orang kafir serangan, keburukan atau kekuatan.
Dan itu terjadi, ya. Wallahu asyaddu ba'sa. Allah Subhanahu wa taala lebih bisa lagi menghadirkan keburukan. Allah taala sangat besar kekuatannya. Ba's di sini bisa dimaknai kekuatan. Ba's ini sebenarnya keburukan. Tapi kalau misalnya dinisbatkan kepada Allah, maka ba's di sini adalah kekuatan, power, ya. Ba's itu artinya keburukan. Keburukan yang kuat, ya. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Yaitu orang Yahudi, pertengkaran antara mereka itu sangat syadid, keras. Tahsabuhum jami'an, engkau mengira mereka itu berkumpul bersatu, wa qulubuhum syatta, tapi hati-hati mereka itu berpencar. Wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila, dan Allah taala sangat keras tankil, yaitu siksanya. Tankil itu penyiksaan. Kata Allah Azza wa Jalla, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Yaitu laki-laki dan perempuan ini, atau pencuri laki-laki atau pencuri perempuan. Jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Ini sebagai ganjaran terhadap apa yang telah mereka lakukan dalam pencurian, dan nakalan min Allah, yaitu azab dari Allah Azza wa Jalla. Nakal maknanya azab. Jadi nakal namanya apa, Khalid? Nakal artinya apa nakal? Bandel sat enggak orang tua. Allah ya hadik. Coba baru diomongin. Nakal artinya mana? Bandel. Nakal maknanya azab ya Khalid. Oh ya. Semoga Allah jadikan antum ulama rabbani ya Khalid yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Semoga Allah jadikan antum dapat hidayah dan istiqamah, tidak meninggalkan majlis ilmu syar'i, dan semoga Allah jadikan antum orang yang bermanfaat untuk kaum muslimin dan menjadikan mereka selamat, dan juga antum dunia dan akhirat. Ya, kemudian wa asyaddu tankila, yaitu asyaddu adzaba. Ya. Kenapa min ghairihi bidzalimin min a'daih? Yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih keras azabnya daripada orang-orang zalim terhadap para musuhnya. Orang zalim mengadab musuhnya itu keras, jelek. Tapi kalau Allah taala mengadab siapapun yang Allah inginkan, itu azab Allah ada asyad. Iya. Iya. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Surat Nun. Itu surat Al-Qalam, bisa juga surat Nun sebutnya. Kadzalikal azab, begitulah azab, wal azabul akhirati akbar. Azab akhirat lebih besar. Jadi azab apapun yang diberikan orang zalim di dunia, azab akhirat itu lebih besar daripada itu semua. Ya, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fadhal, iqra'il ayah. Ahsanallahu wa qala ta'ala may yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Baik, kata Allah Azza wa Jalla, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Itu barang siapa yang memberi pertolongan. Syafa'ah di sini maknanya adalah an-nasr, pertolongan. Ya. Pertolongan, barang siapa syafa'atan, memberikan syafa'ah yang baik, yakul lahu nasibu minha, maka dia akan mendapatkan bagian perolehan bagian pahalanya. Jadi ini pengkhabaran dari Allah Azza wa Jalla, siapa yang memberikan rekomendasi atau syafaat atau pertolongan yang baik, ya, maka orang yang memberikan pertolongan ini akan mendapatkan bagian dari ganjaran pahala. Sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, yaitu barang siapa yang menolong dengan pertolongan yang buruk, yaitu bi an yu'ayyida batilan, yaitu dengan cara misalnya menolong kebatilan. Ya, juga sebagaimana fatwa konferensi tertentu itu dan juga diamini oleh salah satu dari pejabat pemerintahan yang menyatakan bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu tidak ada
korelasinya dengan akidah atau agama, sehingga tidak masalah untuk hal ini. Ini memberikan syafaat pada orang-orang kafir sebenarnya, memberikan syafaat sayyah, yaitu yu'ayyid batila, ya, menolong kebatilan, atau yatawassat fi fi'li syarr, atau dia menjadi penengah atau wasilah dalam perbuatan buruk, atau tarki ma'rufin, atau menjadi wasilah dalam peninggalan terhadap hal yang ma'ruf. Maka seperti ini yakul lahu nasibu min, yakul lahu kiflu minha, dia akan mendapatkan bagian dari dosa, ya. Dan dosa itu adalah kifl. Dosa itu adalah pembebanan. Dosa itu beban. Semua dosa itu beban. Semua dosa itu beban. Buktinya ini, wa may yashfa' syafa'atan sayyatan yakul lahu kiflu minha. Maka kifl itu dzanb, wizr, ya. Karena segala dzanb, segala dosa dan segala wizr, dosa itu pasti membebani pelakunya. Dan dosa itu seperti sesuatu yang dibebani dan dibawa gitu loh oleh orang. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qala alladhina kafaru lil ladzina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun. Berkata orang-orang kafir kepada orang mukmin, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami. Kami akan menggopong, membawa dosa-dosa kalian. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Sedangkan mereka itu enggak bakal mengambil atau enggak bakal membopong dosa-dosa orang-orang beriman sama sekali, enggak bakal bisa. Innahum lakadzibun. Ya. Sesungguhnya mereka itu dusta. Dan ayat barusan saya sebutkan menunjukkan bahwasanya dosa-dosa itu menjadi beban pada pemiliknya. Dan orang semakin dia dihapus dosanya, semakin ringan hidupnya terasa. Dan manusia semakin banyak dosanya, semakin banyak bebannya. Maka dhiqun nafs, dhaghtus sadr, kesempitan jiwa, keterhimpitan dada, boleh jadi penyebabnya adalah dosa. Coba kalau antum taubat, atau kita taubat, kita hilangkan dosa itu, khalas, insyaallah lebih ringan hidup. Antum setelah melakukan dosa, apalagi dosa besar, setelah itu kayak ada beban yang membuat antum kepikiran. Antum pengen taubat tapi itu lezat. Tapi bagaimana? Itulah dosa. Itulah dosa. Ya. Baik, wa may yashfa' syafa'atan sayyatan yakul lahu nasibun minha wa yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu dan Maha menjaga atas segala sesuatu. Baik. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Baik. Qala ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan jika kalian huyyitum, jika kalian beri sapaan, disapa, bitahiyyatin, dengan suatu doa kebaikan. Tahiyyah itu doa penghormatan berupa takrim, ikram, doa lil khair. Ya, assalamualaikum, misalnya assalamualaikum, tahiyyah islamiyah. Dan di antara kesalahan sebagian orang Arab mengganti assalamualaikum dengan hayyakallah. Ini khata. Hayyakallah. Ketemu misalnya hayyakallah. Ini khata. Sebagaimana kesalahan orang yang ketika dia mau safar, mau pergi, kemudian kata sebagian dari kita fi amanillah ya. Kalau sekali mungkin tafadhal, tapi kalau berkali-kali selalu seperti itu, ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Karena sunnah Nabi juga ada doa untuk orang yang berpergian. Ya.
yang mana itu saking jarang kita amalkan. Astaudi'ukumullah fi dinikum wa amanatikum, atau anak juga malah lupa lafalnya. Tapi ada hadis sahih bagaimana mendoakan orang yang akan pergi atau safar. Tapi kalau kita apa, fi amanillah, bermula dari mana itu kalimat itu? Ya, seperti mengganti doa untuk orang safar diganti dengan fi amanillah. Ya. Jadi kalau misalnya ini memang wa idza huyyitum bi tahiyyat fa hayyu bi ahsan minha, berikanlah tahiyyah, hayyakallah. Tapi hayyakallah ini tidak boleh mengganti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana selamat itu tidak bisa menggantikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya lafal assalamualaikum. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada social eksperimen. Ya, social eksperimen bertanya kepada kaum muslimin di Indonesia ini. Di Bandung enggak salah. Apa artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Enggak tahu. Tanya ke yang lain, enggak tahu. Banyak kaum muslimin enggak ngerti arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti selama ini mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi itu tahiyah bukan tahiyah. Doa bukan doa. Doa itu tidak dikabulkan kalau enggak ngerti maknanya. Atau minimal enggak meresapi maknanya. Bagaimana dia meresapi kalau enggak ngerti? Ya. Makanya di Indonesia ini ketika disebutkan salam itu banyak yang sembarangan salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam itu apa melaikum? Melek antum. Melek antum. Gitu. Assalamualaikum. Ini malah melaikum. Yang paling pasti malah jujur pengemis. Assalamualaikum. Mat wajib muttasil, antara kaf dengan mim tidak ada, padahal hamzah tidak ada, alif tidak ada. 6 harokat, Allah musta'an. Assalamualaikum gitu. Tapi lafal kayak gini kalau di orang umum kelihatan banget kayak orang Arab. Assalamualaikum. Nah, karena alhamdulillah kita belajar bahasa Arab. Tapi kalau Indonesia kayak sengaja dijelek-jelekin. Assalamualaikum. Ya, kadang-kadang di Sunda aki-aki ini assalamualaikum gitu. Ya. Antum kayak gitu enggak? Antum Arab antum, assalamualaikum yang tegas, assalamualaikum. Beda aura itu beda kok. Assalamualaikum. Coba ke Indomaret, Alfamaret, Alfamidi. Assalamualaikum. Kalau mau ceramah. Innal hamdalillah. Ya. Ini tahiyah. Tahiyah Islamiyah, assalamualaikum. Adapun hayyakallah itu boleh, tapi tidak dirutinkan dan juga tidak menggantikan assalamualaikum. Nah, sekarang apa fikihnya ketika antum diberi tahiyah seperti ini? Wa idza hayyitum bi tahiyyatin, dengan suatu tahiyah, fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Ada dua pilihan. Imma antum fahayyu bi ahsan minha, berikan tahiyah dan ucapan-ucapan doa yang lebih afdal lagi, aurduha, atau balas sepadan, atau balas aja. Sekarang ada tahiyah berapa? Tahiyah bukan itu? Tahiyah. Yo Pak, tahiyah. Ya, ke Madura, Cong. Ya, tahiyah. Fahayyu bi ahsan minha, yang lebih baik. Antum kasih yang lebih baik, gitu loh. Ya, mungkin antum balas dengan salam misalnya, gitu. Ada orang bilang ke antum assalamualaikum, antum balas dengan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lengkap, masya Allah. Fahayyu bi ahsan minha, aw rudduha, jawab dengan apa? Waalaikumsalam. Oke lah, kalau misalnya memang salam itu tidak wajib, tapi menjawabnya wajib. Ada orang mentahiyah antum tidak dengan salam, tapi dengan rudduha, gitu juga. Kalau fahayyu bi ahsan minha, antum masya Allah gitu kan, berarti tambahan bi ahsan minha, gitu kan. Ingin ketemu ustadznya, tat gitu loh, atau tadz,
TADZ atau ust. Dijawab dengan bi ahsan minha atau dijawab dengan sepadan. Ya, yakin. Nah kan sepadan. Gitu. Ya seperti itu. Bisa juga dengan tahiyah yang lebih afdal, yaitu dengan bertanya kabar. Kalau di uruf kita, Assalamualaikum Dika. Anda bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah Ustaz, gimana kabar antum? Ya, ini tahiyah lebih ahsan, lebih afdal. Ya, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha hasib, yaitu menghitung ya segala sesuatu, walaupun cuman tahiyah saja. Ya, fadal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala ta'ala Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Itu tidak ada tafsirnya. Oh ya, kita bukan tafsir Jalalain ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla sebagai final dari kajian ini, Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah Ta'ala la ilaha illa huwa, tiada yang berhak disembah melainkan Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan la yajma'annakum. Tuh lihat di sini ada ta'kidan, dua ta'kid, yaitu lam ta'kid dan juga nun at-tasdid al-musyaddadah muakkidah. Ya, ini mentakid bahwasanya pasti Allah Ta'ala akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Di sini ta'birnya bukan la yajma'annakum fi yaumil qiyamah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian ila, seolah-olah di sini adalah apa? Ghayah, tujuan kumpulan adalah hari kiamat, ditujukan ke hari kiamat semuanya nanti. Dikumpulkan nanti untuk menuju hari kiamat. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Tiada raib, tidak ada keraguan fihi. Taib. Fihi. Fihi. Kembali ke apa, ikhwan? Ya, dhamir huwa di sini fihi la raib. Tiada keraguan padanya. Tiada keraguan pada hal apa? Pada hal apa? Bisa dua, boleh. Jamaknya jamak pengumpulannya ke hari kiamat dan hari kiamat. Hari kiamatnya. Antum sudah jawab benar tadi. Oke, bagus, tapi ada yang kurang. Di sini ada dua tafsiran minimal. Pertama, la raiba fihi, dhamir huwa di sini fihi bisa bermakna apa? Hi di sini, huwa di sini bisa tafsirannya yaitu untuk fi dzalika kullih, yaitu fi la ilaha illa huwa dan la yajma'annakum ila yaumil qiyamati. Yaitu yang tiada keraguan baginya, yang tiada keraguan padanya adalah satu, yaitu bahwasanya tiada berhak disembah selain Allah. Ini enggak ada keraguan padanya. Dan yang kedua, manusia itu pasti akan dijama', yaitu dikumpulkan menuju hari kiamat. Itu la raiba fi juga sama. Atau di sini itu tafsir kulli, yaitu menafsirkan yang secara universal untuk semua yang masuk dalam dhamir, semua yang berpotensi dan memungkinkan untuk masuk dalam dhamir fihi huwa. Dan yang kedua, tafsir al-aqrab, yaitu menafsirkan pada yang lebih dekat. Ketika ada posibilitas berapa dan ada ataf demi ataf, maka dhamir itu lebih afdal kembali kepada yang aqrab ilaih, yang lebih dekat sebelumnya. Maka la yajma'annakum ila yaumil qiyamati, inilah la raiba fi annakum satajma'una ila yaumil qiyamah. Ya, satajma'una ila yaumil qiyamah wa tahsyurun. Taib, seperti itu. Bisa dua-duanya. Tetapi wallahu alam tafsir al-aqrab lebih afdal di sini. Sebagian ulama mengatakan tafsir kulli syamil itu lebih afdal, karena ketika bisa mengcover semuanya, maka kenapa enggak gitu loh. Yang kedua, sebagian mengatakan bahwa saya tafsir terhadap lafal yang akrab itu lebih afdal, karena itu menunjukkan balaghahnya, yaitu
menunjukkan bahwa kedekatannya itu berhikmah gitu kepada lafal ini. La raiba fi man asdaqu minallahi haditha. Dan siapa lagi yang lebih benar dari segi ucapan dibandingkan Allah Azza wa Jalla? Tidak ada yang lebih benar daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ada yang mengatakan sadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran. Walaupun kalimat tersebut perlu dikritisi apakah itu dari Rasulullah atau kalangan salaf, sehingga kok diucapkan setelah selesai membaca Al-Quran, sadaqallahul azim gitu. Dulu kayak gitu kan, apa sih? Putra? Pak, kalau kelihatan dari gelagatnya ya banget. Oh ini Masya Allah. Ini Masya Allah, master ya, Masya Allah. Dari kecil nggak sadaqallahul azim ya? Kalau dulu iya Ustaz, kalau ngaji. Ya pada baik itu maksudnya anak kayak gitu. Iya, maksudnya anak kayak gitu. Dulu sebelum mengaji iya belum kan? Masih baca sekarang enggak ya? Diajarin Ustaz. Alhamdulillah. Iya, jadi sadaqallahul azim tidak perlu untuk baca setelah baca tidak perlu. Walaupun ada ulama yang mengatakan kalimat tersebut sahih karena Allah Ta'ala itu sedekah. Wa man asdaqu minallahi haditha. Betul, Allah Ta'ala sadiq dalam berucap. Dan Rasulullah SAW as-sadiqul masduq. Tetapi untuk mengkhususkan lafal tersebut di setiap qiraah maka ini tidak relevan. Bahkan cenderung bid'ah. Ada sebagian ulama, ada ulama yang mengatakan boleh sekali-kali. Tapi kalau misalnya kita boleh sekali-kali, itu akan memberikan kelonggaran untuk orang untuk terus-menerus membaca sadaqallahul azim ujung-ujungnya. Maka sebaiknya disumbat, enggak perlu dah. Tapi kalau memang itu dari sunnahnya, jangan diucapkan sama sekali karena para salaf kita pun tidak melakukannya. Misalnya begitu, maka khalas sumbat. Ya kira-kira biasanya kan di qari yang biasa di ihtifal atau perayaan, habis baca selesai sadaqallahul azim. Habis itu ada terjemahannya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ya kan? Iya. Benar gak? Iya. Seperti itu. Dan ajaibnya biasanya kok terjemahan itu selalu yang baca perempuan. Mesti gitu. Dan ada kayak gitu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kok kayak upacara? Ya. Kenapa harus selalu perempuan yang menjadi pembaca penerjemahnya? Gitu loh. Ya, tapi itu menjadi uruf untuk sebagian pihak, baik di perusahaan, bahkan di kenegaraan, karena kayak gitu. Tapi ala kulli hal masih syukurlah dibacakan ayat Al-Qur'an daripada dibacakan yang lain. Ya, tentu Al-Qur'an yang lebih afdal. Baik, untuk kajian kita pagi ini kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khair atas kehadiran antum semua. Semoga tercatat sebagai amal saleh untuk kita semua dunia dan juga akhirat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok Kamis ada kajian lagi insyaallah, tapi tafsir juga tapi yang lain insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.